Halo semua, perkenalkan nama saya Merlin, NIM 0534577663. Di video ini saya ingin membagikan refleksi pribadi saya tentang proses lahirnya Pancasila, mulai dari BPUPK, Piagam Jakarta hingga PPKI, dan apa pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai generasi muda saat ini. Kalau kita lihat dari sejarahnya, Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba. Ia lahir melalui proses panjang dan penuh perdebatan di antara para pendiri bangsa. Pada masa BPUPK tahun 1945, para tokoh bangsa berdiskusi untuk menentukan dasar negara Indonesia yang merdeka. Dari banyak gagasan yang muncul, salah satu yang paling berpengaruh datang dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan konsep Pancasila yang berisi 5 prinsip. 1. Kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Gagasan ini menjadi dasar penting dalam penyusunan ideologi negara kita. Setelah itu lahirlah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini disusun oleh Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh Islam. Dalam naskah ini sebenarnya sudah ada rumusan Pancasila, tetapi pada sila pertama masih tercantum kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi saya, peristiwa Piagam Jakarta ini menunjukkan betapa para pendiri bangsa mampu berdialog dan berkompromi, mencari jalan tengah agar dasar negara bisa diterima oleh semua golongan tanpa menimbulkan perpecahan. Tahap terakhir terjadi pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam sidang inilah disepakati untuk menghapus 7 kata dalam sila pertama, sehingga bunyinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan ini bukan hal mudah, tapi justru disitulah kita bisa melihat semangat persatuan dan pengorbanan para tokoh bangsa demi keutuhan Indonesia. Bagi saya pribadi, proses lahirnya Pancasila bukan sekedar cerita sejarah. Di dalamnya terkandung nilai toleransi, kebersamaan, dan semangat persatuan yang luar biasa. Para pendiri bangsa memberi teladan bahwa perbedaan pandangan tidak harus menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, tetapi bisa menjadi kekuatan kalau dihadapi dengan dialog dan semangat kebangsaan. Sebagai generasi muda, saya merasa pelajaran itu sangat relevan dengan situasi sekarang. Kita hidup di zaman yang penuh tantangan, mulai dari polarisasi politik sampai disrupsi digital. Kalau kita bisa meneladani semangat para pendiri bangsa, saya yakin kita bisa menjaga Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai panduan dalam bersikap dan berperilaku di kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga kompas moral bagi generasi muda Indonesia untuk terus memperkuat persatuan dalam keberagaman. Sekian dan terima kasih.